Hai co-friends, pada soal ini kita diminta untuk mengelompokkan manakah yang termasuk senyawa kovalen polar dan yang mana yang merupakan senyawa kovalen nonpolar. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui perbedaan senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Dari jenis ikatan dalam molekul untuk senyawa kovalen polar, senyawa kovalen nonpolar bisa nonpolar ataupun polar. Dari keberadaan PEB atau pasangan elektron bebas pada atom pusat, senyawa kovalen polar umumnya ada PEB, senyawa kovalen nonpolar umumnya tidak ada PEB. Dari bentuk molekulnya, senyawa kovalen polar asimetris, sedangkan senyawa kovalen nonpolar simetris. Dari momen dipolnya, senyawa kovalen polar momen dipolnya lebih besar dari 0, sedangkan senyawa kovalen nonpolar momen dipolnya sama dengan 0. Kemudian di sini, untuk ikatan kovalen nonpolar, sharing elektronnya sama rata, sedangkan untuk ikatan kovalen polar, sharing elektron tidak sama rata. Kemudian, untuk ikatan kovalen nonpolar, perbedaan keelektronegatifannya kecil, sedangkan untuk ikatan kovalen polar, perbedaan keelektronegatifannya besar. Untuk menentukan manakah yang merupakan senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar, kita perlu menggambarkan struktur Lewisnya, di mana untuk menggambarkan struktur Lewisnya, kita perlu mengetahui mengenai konsep kestabilan atom, di mana yang pertama adalah oktet, yaitu atom akan cenderung melepas atau menerima sampai elektron valensinya berjumlah 8 elektron. Yang kedua adalah duplet, di mana atom akan cenderung melepas atau menerima sampai elektron valensinya berjumlah 2 elektron. Untuk Cl2, elektron valensi dari Cl adalah 7. Untuk menuju stabil memerlukan 1 elektron. Karena kedua atom Cl sama-sama memerlukan elektron, maka Cl dan Cl akan menggunakan elektron secara bersama-sama sehingga terbentuk ikatan kovalen. Untuk mencapai kestabilan, masing-masing Cl akan memasangkan 1 elektron. Sehingga, struktur Lewisnya bisa digambarkan seperti ini. Di sini tidak ada perbedaan keelektronegatifan antara Cl dengan Cl. Molekulnya berbentuk simetris, momen dipolnya sama dengan 0. Maka merupakan senyawa kovalen nonpolar. Kemudian untuk HCl, elektron valensi dari H adalah 1. Untuk menuju stabil memerlukan 1 elektron. Elektron valensi dari Cl adalah 7. Untuk menuju stabil memerlukan 1 elektron. Karena keduanya sama-sama memerlukan elektron, maka H dan Cl akan menggunakan elektron secara bersama-sama sehingga terbentuk ikatan kovalen. Untuk mencapai kestabilan, H akan memasangkan 1 elektron dan Cl memasangkan 1 elektron. Jika kita gambarkan, struktur Lewisnya adalah seperti ini, di mana perbedaan keelektronegatifan antara H dan Cl besar, molekulnya berbentuk asimetris, momen dipolnya lebih besar dari 0, sehingga merupakan senyawa kovalen polar. Kemudian untuk CO2, elektron valensi dari C adalah 4, untuk menuju stabil memerlukan 4 elektron. Elektron valensi dari O adalah 6, untuk menuju stabil memerlukan 2 elektron. Karena keduanya sama-sama memerlukan elektron, maka C dan O akan menggunakan elektron secara bersama-sama sehingga terbentuk ikatan kovalen. Untuk mencapai kestabilan, C akan memasangkan 4 elektron dan O memasangkan 2 elektron. Jika kita gambarkan struktur Lewisnya seperti ini, di sini C belum mencapai oktet, sehingga kita pindahkan sepasang elektron ke sini, dan sepasang elektron dari O ke sini, sehingga struktur Lewis dari CO2 adalah seperti ini. Di sini perbedaan keelektronegatifan antara C dan O besar, tetapi tidak terdapat PEB pada atom pusat, molekulnya berbentuk simetris, dan momen dipolnya sama dengan 0. Sehingga merupakan senyawa kovalen nonpolar. Kemudian untuk H2O, elektron valensi dari H adalah 1, untuk menuju stabil memerlukan 1 elektron.
Elektron valensi dari O adalah 6, untuk menuju stabil memerlukan 2 elektron. Karena keduanya sama-sama memerlukan elektron, maka H dan O akan menggunakan elektron secara bersama-sama, sehingga terbentuk ikatan kovalen. Untuk mencapai kestabilan, H akan memasangkan 1 elektron dan O memasangkan 2 elektron. Jika kita gambarkan, struktur Lewisnya adalah seperti ini. Di sini perbedaan keelektronegatifan antara H dan O besar. Terdapat PeB pada atom pusatnya, yaitu O. Molekulnya berbentuk asimetris. Momen dipolnya lebih besar dari 0, jadi merupakan senyawa kovalen polar. Kemudian untuk H2S, elektron valensi dari H adalah 1, untuk menuju stabil memerlukan 1 elektron. Elektron valensi dari S adalah 6, untuk menuju stabil memerlukan 2 elektron. Karena keduanya sama-sama memerlukan elektron, maka H dan S akan menggunakan elektron secara bersama-sama sehingga terbentuk ikatan kovalen. Untuk mencapai kestabilan, H akan memasangkan 1 elektron dan S memasangkan 2 elektron. Sehingga struktur Lewisnya dapat digambarkan seperti ini. Di sini perbedaan keelektronegatifan antara H dan S besar. Terdapat PeB pada atom pusatnya yaitu S. Molekulnya berbentuk asimetris. Momen dipolnya lebih besar dari 0, sehingga merupakan senyawa kovalen polar. Kemudian untuk NH3, elektron valensi dari N5 untuk menuju stabil memerlukan 3 elektron. Elektron valensi dari H adalah 1, untuk menuju stabil memerlukan 1 elektron. Karena keduanya sama-sama memerlukan elektron, maka N dan H akan menggunakan elektron secara bersama-sama, sehingga terbentuk ikatan kovalen. Untuk mencapai kestabilan, H akan memasangkan 1 elektron dan N memasangkan 3 elektron. Jika kita gambarkan, struktur Lewisnya adalah seperti ini. Perbedaan keelektronegatifan antara N dan H besar. Terdapat PeB pada atom pusatnya. Molekulnya berbentuk asimetris. Momen dipolnya lebih besar dari 0, jadi merupakan senyawa kovalen polar. Kemudian untuk BF3, elektron valensi dari B adalah 3. Umumnya menuju stabil melepaskan 3 elektron. Namun boron dalam BF3 akan cenderung berikatan kovalen untuk membentuk senyawa dengan F yang memiliki elektron valensi 7, di mana untuk mencapai stabil memerlukan 1 elektron. Boron tidak membentuk ion karena energi total yang dibutuhkan untuk melepaskan 3 elektron untuk membentuk ion B3+ terlalu besar. Dalam senyawa BF3, boron stabil dengan mengalami penyimpangan kaidah oktet, yaitu dengan elektron valensi berjumlah 6. Maka struktur Lewis dari BF3 bisa digambarkan seperti ini. Di sini perbedaan keelektronegatifan antara B dengan F besar, tetapi tidak terdapat PeB pada atom pusat. Molekulnya berbentuk simetris, momen dipolnya sama dengan 0, jadi merupakan senyawa kovalen non-polar. Kemudian untuk CCl4, elektron valensi dari C adalah 4, untuk menuju stabil memerlukan 4 elektron. Elektron valensi dari Cl adalah 7, untuk menuju stabil memerlukan 1 elektron. Karena keduanya sama-sama memerlukan elektron, maka C dan Cl akan menggunakan elektron secara bersama-sama, sehingga terbentuk ikatan kovalen. Untuk mencapai kestabilan, C akan memasangkan 4 elektron dan Cl memasangkan 1 elektron. Jika kita gambarkan struktur Lewisnya seperti ini, di sini perbedaan keelektronegatifan antara C dengan Cl kecil, tidak terdapat PeB pada atom pusatnya, molekulnya berbentuk simetris, momen dipolnya sama dengan 0, maka merupakan senyawa kovalen non-polar. Kemudian untuk HBr, elektron valensi dari H adalah 1, untuk menuju stabil memerlukan 1 elektron.
Elektron valensi dari Br adalah 7. Untuk menuju stabil memerlukan 1 elektron. Karena keduanya sama-sama memerlukan elektron, maka H dan Br akan menggunakan elektron secara bersama-sama sehingga terbentuk ikatan kovalen. Untuk mencapai kestabilan, H akan memasangkan 1 elektron dan Br memasangkan 1 elektron. Sehingga struktur Lewisnya bisa digambarkan seperti ini. Di sini perbedaan keelektronegatifan antara H dan Br besar, molekulnya berbentuk asimetris, momen dipolnya lebih besar dari 0, maka merupakan senyawa kovalen polar. Kemudian untuk CH4, elektron valensi dari C adalah 4. Untuk menuju stabil memerlukan 4 elektron. Elektron valensi dari H adalah 1. Untuk menuju stabil memerlukan 1 elektron. Karena keduanya sama-sama memerlukan elektron, maka C dan H akan menggunakan elektron secara bersama-sama sehingga terbentuk ikatan kovalen. Untuk mencapai kestabilan, C akan memasangkan 4 elektron dan H memasangkan 1 elektron. Jika kita gambarkan struktur Lewisnya seperti ini, di sini perbedaan keelektronegatifan antara C dengan H kecil, tidak terdapat PeB pada atom pusatnya, molekulnya berbentuk simetris, dan momen dipolnya sama dengan 0. Jadi, merupakan senyawa kovalen nonpolar. Jadi, yang merupakan senyawa kovalen polar adalah HCl, H2O, H2S, NH3, dan HBr, sedangkan yang merupakan senyawa kovalen nonpolar adalah Cl2, CO2, BF3, CCl4, dan CH4. Sampai jumpa di soal berikutnya.